Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Justina Yusri Nirwandadian, NIM 20030300115, kelas C semester 2. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan hari ini saya akan mereview buku tentang studi paragraf dalam komunikasi untuk perubahan sosial, yang dimana tugas ini untuk memenuhi tugas ke-7 mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Bab yang pertama, memetakan dunia yang lebih baik. Perjalanan Big Data dalam terang aktivisme data. Aktivisme data sendiri adalah aktivisme yang memanfaatkan infrastruktur data sebagai metode inovatif. Definisi Big Data bukannya tidak bermasalah. Data besar bisa berupa fakta, sinyal, atau simbol, yaitu artefak yang dapat dimodifikasi, didistribusikan, dan interaktif. Big Data dapat didefinisikan sebagai banyaknya objek digital, konten online buatan pengguna, data yang dihasilkan dari datafication atau kemampuan untuk bertransformasi menjadi data, aspek dunia yang belum pernah diukur sebelumnya, misalnya pertemanan dan bentuk suka. Data yang dihasilkan oleh load, sinyal yang ditangkap dan dipancarkan oleh sensor, drone, dan perangkat portabel, jejak online yang ditinggalkan oleh aliran klik web, dan proses mengindikasikan dan metadata yang diperoleh oleh mesin pengintai yang sangat besar. Dapat diproses dengan kecepatan seperti itu, sangat bervariasi dan memiliki banyak potensi ketika dianggap berguna dan menunjukkan begitu banyak akurasi dan kompleksitas, sehingga dapat dianggap besar dan oleh karena itu hanya dapat dikelola dan menggunakan infrastruktur baru. Infrastruktur data harus dipahami sebagai organisasi digital yang memungkinkan berbagai data, manajemen, penyimpanan, analisis, dan penggunaan yang dapat mencakup perangkat, lunak, dan platform yang memungkinkan transfer dan penggunaan data analisis. Big Data dapat menghasilkan wawasan baru, pengetahuan baru, dan nilai baru. Aktivisme dan kemanusiaan dalam terang Big Data. Aktivisme harus diakui sebagai usaha individu atau kolektif yang dirancang untuk mendorong atau membimbing perubahan politik, sosial ekonomi, atau lingkungan dengan maksud untuk membuat perbaikan dalam masyarakat atau memperbaiki ketidakadilan sosial. Sararian dan Katrini Brunswick-Cole membedakan antara advokasi dan aktivisme, mengingat yang terakhir menyeratkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi daripada yang pertama. Saya menggunakan istilah-istilah ini sebagai sinonim untuk menyederhanakan argumen saya. Les Binet dan Alexandra Sigbreng juga membedakan antara logika tindakan kolektif dan tindakan penghubung berdasarkan berbagai konten individual melalui jaringan media. Penekanan mereka adalah pada individu dan teknologi yang digunakan dalam tindakan. Meskipun perbedaan ini mungkin berguna ketika memikirkan tentang beberapa mobilisasi spontan yang diorganisir berdasarkan kerangka tindakan pribadi yang menyebar melalui media sosial. Model tersebut tidak cocok dengan aktivitas data yang terencana, kolektif, dan ideologis. Aktivisme data proaktif dapat menghasilkan jaringan berumur pendek, tetapi didasarkan pada nilai yang mendasari dan diatur dengan hati-hati. Bab yang kedua, berbagai sisi infrastruktur data. Abstrak. Penguasa pemerintah dan perusahaan memanfaatkan infrastruktur data secara intensif, dikombinasikan dengan penargetan individual, eksperimen waktu nyata, ilmu perilaku, pemodelan, dan kontrol data dan lingkungan media. Namun, badan-badan ini juga menggunakan data untuk tujuan yang tidak terlalu menyeramkan, seperti menyediakan layanan dan produk yang lebih baik. Bab ini membahas secara singkat berbagai penggunaan sosial dari infrastruktur data oleh berbagai pelaku, termasuk pemerintah, perusahaan, dan lembaga mental antar pemerintah, serta peneliti dan jurnalis. Idenya adalah untuk membingkai dan
mengontekstualisasikan aktivisme data yang proaktif. Pada tahun 1930-an, IBM menyediakan teknologi kepada pemerintahan Nazi untuk membuat katalog sekelompok orang. Penguasaan saat ini melibatkan infeksi tidak hanya kelompok tapi juga individu, kelompok dan konteks yang memerlukan kapasitas untuk menjangkau lebih dari apa yang ditawarkan kepada indera tanpa bantuan dan apa yang dilaporkan secara sukarela. Artinya dengan munculnya data besar, pemerintah sekarang dapat fokus tidak hanya pada sekelompok tapi juga pada individu. Sebagai individu, politik komputasi menggabungkan berbagai elemen, pergeseran dari demokrasi ke pendekatan individual, kemampuan untuk menguji metode secara real time, rekayasa sosial berbasis jaringan yang ditingkatkan, ilmu perilaku dan pemodelan komputasi dan algoritma yang berpemilik dan dirahasiakan. Bab 3. Aktivisme data proaktif. Kegiatan data proaktif. Menurut Profesor Christine Funz, aktivisme data dapat dianggap sebagai aktivisme yang diatur sendiri, dikendalikan oleh warga, dikelola sendiri dan non-komersial, yang menyalurkan konten yang mengkomunikasikan visi dunia alternatif untuk perubahan sosial dengan memanfaatkan data. Infrastruktur ini diperiksa di sini dari perspektif tindakan komunikatif, jurnalisme, media alternatif, dan studi hubungan internasional, teori gerakan sosial, kewarganegaraan, monitor, dan ruang publik. Inisiatif aktivisme data memerlukan tindakan komunitas besar-besaran. Mereka memiliki karakter analis empiris, karena ketika berurusan dengan data, mereka melibatkan eksplorasi ilmiah, hermeneutik, karena kumpulan data perlu diinterpretasikan dan kritis, karena mereka terkait dengan penyebab yang dibingkai oleh faktor sosiopolitik seperti tindakan komunitas lainnya. Aktivisme data mengintegrasikan data objektif, sosial, dan subjektif. Aktivisme data mencakup elemen teologi atau orientasi tujuan, misalnya menghubungkan aktor dan fakta di dunia objektif. Faktor yang diatur norma yang melibatkan tindakan di dunia sosial, misalnya kampanye berdasarkan konstruksi politik, dan elemen tindakan dramaturgi, misalnya pemimpin kampanye membawa dunia subjektif mereka untuk mobilisasi orang lain. Dengan demikian, dengan menerapkan definisi Habermas, aktivisme data proaktif dapat dianggap sebagai proses pembangunan makna sosial yang diwujudkan melalui tindakan komunikatif, yang didefinisikan sebagai tindakan kolaboratif berdasarkan pemahaman bersama masyarakat yang berupaya untuk menghasilkan perubahan sosial dengan menggunakan pengetahuan yang diekstrak dari dataset. Dari perspektif studi gerakan sosial, gerakan sosial adalah jaringan organisasi dan aktor yang tersebar dengan kepentingan yang sama, terorganisir namun informatif dan horizontal, yang terlibat dalam hubungan konfliktual dengan lawan menggunakan cara yang tidak konvensional, terkait dalam sistem informal dan berbagai identitas kolektif untuk perubahan sosial. Gerakan sosial menghasilkan bahan mentah untuk menggerakkan masa depan, menciptakan pengetahuan politik yang dapat dimanfaatkan oleh para pemotes di masa depan, meninggalkan ikatan sosial yang dapat digunakan untuk memicu upaya baru dan menghasilkan suara moral. Alain Trowne menjelaskan gerakan sosial dalam kaitannya dengan kapitalisme sebagai kapasitas untuk mobilisasi besar-besaran para penerima upah dan konsumen yang tidak puas. Ini penting karena banyak inisiatif berbasis data tampaknya diharapkan untuk memperbaiki bentuk-bentuk pengecualian sosial ekonomi yang telah diciptakan oleh globalisasi. Trowne awalnya mencari tanda-tanda gerakan sosial yang bersatu, berbeda dari yang mewakili bentrokan kelas antara pekerja dan pemilik. Salah satu gerakan sosial yang luas adalah World Social Forum, yang muncul sebagai anitis dari World Economic Forum pada tahun 2001. Pengaruhnya signifikan, namun sejak tahun 2006 dan seterusnya gerakan ini menjadi desentralisasi dan ketenarannya mulai memudar. Di negara-negara maju, krisis keuangan yang dimulai pada tahun 2007 memaksa para aktor sosial untuk melihat lingkungan terdekat mereka lebih dekat dan menarik diri dari
arena global, dianggap fokus pada dilema lokal yang ditimbulkan oleh pengangguran, distribusi kekayaan yang tidak adil, langkah-langkah penghematan, pembusukan layanan publik, dan penggusuran besar-besaran melahirkan gerakan-gerakan sosial lainnya yang bersifat global namun bersifat lokal. Bab 4. Data crowdsourcing dan pemetaan untuk humanitarisme. Pada tahun 2011, OCHA mengundang kolaborasi Usahidi, ketiga perang saudara Libya semakin insentif pada bulan Maret dalam pembuatan perang krisis Libya untuk memberikan kesadaran situasional dari situasi yang berkembang. Karena PBB tidak memiliki aktivitas ke negara tersebut atau kapasitas penganggur untuk memanen, mengidentifikasi, dan mengelola sejumlah besar informasi online yang tersedia, Andre Fritti, menjabat manajemen informasi OCHA, mengatakan ada 3 bidang inti dari kolaborasi ini yang telah mempengaruhi badan PBB ini. Kecepatan menghasilkan dan menangani informasi di tahap awal, keadaan darurat, koordinasi yang baik antara tim manajemen informasi di OCHA dan relawan yang mengatur dirinya sendiri, dan perubahan budaya berasal dari pengguna perangkat lunak non-standar PBB untuk dapat bekerja dengan sukarelawan eksternal. Pada tahun 2013, MIT menunivasikan Usahidin di antara perusahaan paling cerdas yang menghasilkan teknologi terobosan. Pada saat itu, negara yang paling banyak menggunakan Usahidin adalah Amerika Serikat, Italia, Inggris, Kanada, Federasi Rusia, India, Indonesia, Meksiko, Australia, Brasil, Jerman, Kolombia, Mesir, dan Spanyol. Usahidin meluncurkan versi baru perangkat lunaknya pada Oktober 2015, dan setelah 6 bulan penelitian pada Juni 2016 memperkenalkan peningkatan desain. Pada 2015, Usahidin mengumumkan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 60%, sehingga 30% dari biaya overhead ditutupi oleh layanan klien berbayar, terutama melalui proyek konsultasi. Bab 5. Kesimpulan dan area untuk penelitian lebih lanjut. Abstrak. Meskipun infrastruktur data mengandung kekurangan, kesenjangan, dan bias, orang menggunakannya untuk memahami kompleksitas dan menemukan solusi untuk masalah sosial dengan cara demokratis dan partisipatif. Peneliti memikir dan praktis di seluruh dunia terlibat dalam pengadukan angka kolektif, pembuatan peta, dan aksi sosial berdasarkan cara-cara baru untuk menghasilkan dana penggunaan data. Dengan demikian, mereka juga memperdayakan masyarakat dan menyebabkan perubahan paradigma, misalnya humanitarisme digital, serta gangguan dan pengguna dalam pendekatan top-down, arus utama, dan konvensional terhadap data fisik. Mereka berorientasi pada tindakan ulama, data berbasis aktivis, dan jurnalis menghasilkan peta, platform, dan alliances untuk dunia yang lebih baik. Big Data adalah perwujudan dari masyarakat yang terdiri dari individu dan mesin yang saling terhubung, serta alat memadai untuk menjelajahinya. Namun mereka tidak sempurna karena perubahan masyarakat saat ini hanya memungkinkan adanya ketidaksempurnaan sistem pemetaan, dan kumpulan data seringkali tidak lengkap, bias, dan selalu dibingkai oleh konstruksi sosial, ekonomi, dan ideologis. Namun demikian, meski dengan kekurangan dan sistem informasi berbasis data dan infrastruktur komunikasi dapat membantu kita menavigasi masyarakat big data ini. Infrastruktur data telah melahirkan bentuk negatif dari kerja sama publik swasta. Bisnis besar bekerja sama dalam penguasaan pemerintah secara besar-besaran, seperti yang diilustrasikan oleh kasus Snowden. Infrastruktur data juga dapat memungkinkan kompleksitas ditangani secara demokratis, karena dengan tangan masyarakat dapat memperdayakan mereka dan bertindak sebagai pemerintahan sosial. Ini adalah cara menggunanya dalam aktivitas data. Kesimpulan dan area penelitian lebih lanjut. Karakteristik yang pertama, aktivis data proaktif adalah penggabung yang tidak menyesal. Model bisnis, konten, repertoire, tindakan, struktur organisasi, aktivitas, dan tujuan dapat dicampur dan dikerjakan ulang sesuai kebutuhan.
Proaktivitas mereka membuat persetujuan dan kolaborasi menjadi mudah. Yang kedua, meskipun tidak pernah sepenuhnya konfrontatif, organisasi data yang proaktif dapat terlihat seperti gerakan sosial. Mereka sering menggunakan cara-cara yang tidak konvensional, mengembangkan struktur jaringan yang fleksibel, didasarkan pada keyakinan bersama dan mengejar tujuan yang bertentangan. Yang ketiga, menurut spesialis mereka, inisiatif aktivis data proaktif dapat diklasifikasikan sebagai pengalih keterampilan, misalnya pengalih keterampilan sains, pembuat pertandingan atau produsen alat, katalisator, produser, jurnalisme, atau kreativis. Sekian dan terima kasih.